والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الحمد لله الذي جعل طلب العلم أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما استمرت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه أجمعين حائزين مراتب التكريم. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Hadirin para santri, rekan-rekan penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sebuah kitab karangan Al-Imam Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah yang dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i, dalam sebuah kitab yang beliau karang dan berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, sebuah kitab yang berisikan tentang untayan-untayan nasihat-nasihat terkait dengan adab yang sepantasnya ada pada diri seorang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu agama. Dan pada akhir majelis kita sudah sampai pada adab yang ke-8 dari adab yang hendaknya ada pada seorang guru dan pengajar pemateri dalam sebuah halaqah. Kita lanjutkan. Qala wa yanbaghi an yakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun. Wa yanbaghi an yakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun. Dan sepantasnya seorang guru itu memiliki seseorang yang dikenal cerdas, bijak, cukup dewasa. Naqib, fatin, kayyis, cerdas, bijak, dan berpikir secara dewasa. Maksudnya apa? Hendaknya seorang guru itu punya asisten. Bahasa kita namanya asisten. Di dalam sebuah halaqah, darib itu dikatakan para ulama ailahu durbatun wa tajrubatun wa jara'atun fil wusuli ila al-maqsud alladhi yuriduhu, yaqumu bima yuhtaju ilaihi min tartibil muta'allimin wa ta'dibihim. Maksud darib, seseorang yang darib adalah seseorang yang cukup terlatih dan cukup memiliki pengalaman, dan juga bersamaan itu memiliki keberanian. Ini yang dinamakan darib. Berpengalaman, terlatih, dan cukup memiliki keberanian untuk mencapai sebuah maksud yang dibutuhkan di dalam majelis, berupa pengaturan peserta majelis, mengatur peserta majelis, dan juga memberikan pengarahan kepada peserta majelis. Itu yang disarankan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Hendaknya seorang guru di dalam sebuah halaqah memiliki seorang yang dia pilih menjadi seperti asistennya, dan orang itu harus orang yang cukup cerdas, berakal, cukup dewasa, dan cukup memiliki pengalaman, dan cukup memiliki keberanian, punya keberanian untuk memberikan pengarahan dan mengatur santri dan peserta hadirin yang hadir dalam sebuah halaqah. Yurattibul hadirina wa man yadkhulu alaihim, yurattibul hadirina wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim. Tugas orang ini, tugas orang pilihan tadi ini, dia itu mengatur hadirin, mengatur peserta-peserta kajian. Wa man yadkhulu alaihim, dan siapapun yang singgah di dalam majelis tersebut.
ala qadri manazilihim, mengatur tempat duduk mereka sesuai dengan kadar kedudukan mereka. Begitu. Jadi, Masya Allah, di dalam pengaturan tempat duduk pun ini ada tata caranya. Hendaknya kita memilihkan tempat ternyaman dan teristimewa untuk orang-orang yang dikenal memiliki kedudukan di sebuah tempat. Bisa difahami? Hendaknya kita memilihkan tempat yang istimewa, tempat yang ternyaman untuk orang-orang yang dikenal memiliki kedudukan. Dan ini termasuk dari al-adab al-islamiyah. Tanzilun nasi manazilahum termasuk dari al-adab al-islamiyah. Memposisikan setiap orang itu pada posisinya, ini termasuk dari adab-adab Islam yang pantas untuk dijaga. Makna ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang besar dari kami. Ini dasarnya. Jadi jangan mentang-mentang antum sebagai pemateri, mentang-mentang antum sebagai ustadznya, kemudian lupa adab terhadap mereka-mereka hadirin yang lebih tua. Di dalam Islam yang seperti ini dijaga. Walaupun posisi yang tua itu belajar dengan antum. Begitu. Karena Rasulullah SAW berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil kami, anak-anak kecil kami, dan tidak menghormati orang-orang besar dari kami. Qala wa yuqidun naima. Masya Allah, tugas orang ini, tugas si asisten tadi, selain dia itu mengatur hadirin, dia juga yuqidun naim, membangunkan orang yang tidur. Subhanallah. Ini perkara yang kelihatan sepele ya, tapi dimasukkan di dalam sebuah kitab yang dikarang di tahun 700 sekian, kan subhanallah. Perkaranya cukup sepele, bangunin orang tidur, tapi itu adalah hal yang diwasiatkan oleh beliau. Harus ada orang yang tugasnya itu menertibkan hadirin, dan tugasnya diantaranya adalah membangunkan yang tidur. Berarti apa? Ini sudah tradisi dari zaman dulu, ada orang tidur dari majelis. Nah, hendaknya orang ini membangunkan yang tidur. Karena apa? Karena orang yang tidur di dalam majelis, karena orang yang tidur di dalam majelis, ketika kita membangunkannya, itu bukan berarti kita menghalanginya dari sebuah maslahat yang dia inginkan, kan enggak. Karena seseorang yang menghadiri majelis ilmu sudah pasti keinginannya adalah untuk mendengarkan ilmu, untuk mendapatkan keberkahan. Nah, tidurnya dia pastilah bukan didasari dengan kesengajaan dan niat dia memang tidur, bukan. Jadi ketika dia kelihatan tidur ya dibangunin gitu. Enak kayak gitu. Kelihatan ada yang tidur dibangunin. Sudah, karena seseorang yang menghadiri majelis ilmu pasti niatnya bukan mau tidur. Kalau ada orang yang tidur kemudian dibangunin marah, nah itu baru kita curiga sama dia, ini mau alim atau mau tidur. Ketiduran dibangunin marah. Nah, sudah, jangan. Baik. Yuqidun naim, subhanallah. Jadi kata beliau, tugas orang ini, si asisten guru ini, dia membangunkan orang tidur, dan kita diaman, subhanallah. Ini ada ya, ini syuhada ya. Kakek-kakek biasanya yang kayak gini, yang cukup tua, yang cukup ditakuti oleh anak-anak. Biasanya ada 1, 2, 3 orang kakek-kakek gitu yang berjaga di belakang halaqah, pegang rotan. Dia mah. Sudah, itu kalau ada yang main-main langsung ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Begitu. Dari Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Ala wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu. Dan hendaknya dia memberikan pengarahan. Si asisten tadi, dia memberikan pengarahan kepada siapa saja yang meninggalkan perbuatan yang sepantasnya dilakukan. Mengingatkan orang, kayak tadi tidur, jangan tidur. Atau yang kedapatan berbicara, jangan bicara. Sudah? Dan
Kondisi menuntut ilmu itu, suasana itu memang harus tenang. Karena apa? Karena kata para ulama, al-ilmu salatul qalbi. Al-ilmu salatul qalbi. Kegiatan menuntut ilmu itu, kegiatan berhalaqah, kegiatan bermajlis itu adalah bagaikan solatnya hati. Paham gak nih makna solatnya hati? Ringkas tapi Masya Allah cukup dalam. Maknanya apa? Maknanya sebagaimana solat punya gerakan-gerakan khusus, punya bacaan, punya ketentuan, punya larangan, dan punya keharusan. Begitu juga menuntut ilmu dan ketika kita berada di dalam majelis. Ada hal-hal yang harus dijaga dan ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Ada ketenangan yang harus dipelihara. Sebagaimana orang yang sholat. Orang sholat ada gak yang bicara? Gak ada yang bicara. Begitu juga kegiatan menuntut ilmu. Orang sholat ada gak yang tersibukkan dengan tertawa? Gak ada yang tertawa. Begitu juga kegiatan menuntut ilmu. Fa'al-ilmu salatul qalbi. Fa'al-ilmu salatul qalbi. Kegiatan menuntut ilmu itu adalah bagaikan salatnya hati. Sebagaimana salat itu punya gerakan, punya keharusan, punya larangan, begitu juga ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita belajar, ketika kita bermajelis, ada larangan, ada anjuran, ada hal-hal yang mesti ditinggalkan, ada ketenangan yang mesti dijaga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bercerita, dahulu kami di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anna ala ru'usina at-tayr. Majelis kami dulu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelisnya itu sangat tenang. Ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung yang sedang hinggap. Itu bayangin burung kalau sedang berada di sebuah tempat. Itu kalau tempatnya goyang-goyang, betah gak dia? Gak betah. Atau tempatnya berisik, betah gak dia? Gak betah. Makanya kata Abu Sa'id, wala yatakallamu minna ahadun. Tidak ada seorang pun dari kami yang berbicara. Masya Allah. Itu adab majelisnya para sahabat. Dan ketika kita menjaga adab-adab yang seperti ini, bukan berarti kita menjaganya hanya di depan guru ini, kita menghormati guru. Tidak. Tapi ada sesuatu yang lebih istimewa yang berhak untuk kita muliakan. Apa itu? Sabda Rasulullah dan hadis Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Bukan untuk memuliakan ustadznya saja, tidak. Tapi ini masalahnya apa yang dibacakan di dalam majelis itu. Kalau di majelis itu dibacakan hadis, dibacakan ayat Allah. Nah, kita berarti ketika kita beradab untuk apa? Untuk ayat Allah, untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan sesuatu apapun ya dibandingkan kamu mendahulukannya daripada Allah dan Rasulnya. Termasuk dari kita mengedepankan sesuatu selain Allah dan Rasulnya adalah ketika kita lebih mengutamakan pembicaraan kita di majelis daripada pembicaraan seorang pemateri yang sedang membacakan ayat Allah, yang sedang membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nah, kata para ulama, setelah Nabi wafat, bentuk mengangkat suara atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bentuknya gimana? Ketika dibacakan di hadapan kita hadisnya, tapi kita tidak memperdulikannya. Ketika dibacakan di hadapan kita hadisnya, kita malah berbicara dengan beredar. Sudah lagi taklim dia buat majelis sendiri kan. Nah, itu termasuk tidak memuliakan ayat Allah dan tidak memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, ketika kita menjaga adab di dalam sebuah majelis ilmu, kita bukan hanya ingin menghormati si pemateri, bukan. Tapi lebih dari itu, kita ingin menghormati kalamullah wa kallahi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu, dan hendaknya si orang ini tadi mengarahkan orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang sepantasnya untuk dilakukan. Nulis, nah, itu termasuk. Ada yang nggak nulis misalnya di dalam sebuah majelis. Mengingatkan kita akan sebuah athar yang diriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala pernah ditanya, "Ya Aba Abdurrahman, ila mata taktubul hadis?" Ya Aba Abdurrahman,
Ila mata taktubul hadis? Wahai Abu Abdurrahman, kamu ini mau sampai kapan nulis hadis? Al-Imam Ibnu Mubarak, imam kabir. Ibnu Mubarak. Ada orang bertanya kepada dia, wahai imam, kamu ini mau sampai kapan nulis hadis? Jadi orang ini udah, mungkin kita bilang bahasanya sudah bosan sekali dengan Ibnu Mubarak. Ke majelis ini ada Ibnu Mubarak sedang menulis. Majelis sana Ibnu Mubarak hadir dan menulis. Dia melihat Ibnu Mubarak ini adalah seorang imam besar di skala itu, tapi beliau masih nulis. Tengok. Kan subhanallah. Sekali Ibnu Mubarak, dia heran, ini imam besar. Hadisnya sudah banyak. Tapi kenapa beliau ini masih terus saja menulis di dalam majelis? Nulis. Apa yang beliau dengar selalu ditulis. Begitu. Bisa difahami ini? Keheranan si fulan ini terhadap Ibnu Mubarak. Ya Ibnu Mubarak, ya Abu Abdurrahman, ila mata taktubul hadis? Wahai Abu Abdurrahman, kamu ini sudah imam. Kalau zaman sekarang kamu ini udah ustadz, udah syekhnya. Mau sampai kapan kamu nulis hadis? Sudahlah gitu. Apa kata Ibnu Mubarak? Contoh jawaban seseorang yang menjadikan belajar itu sebagai prinsip dan pilihan utama, bukan alternatif. Apa kata beliau? La'alla al-hadith alladhi antathi'u bihi ma katabtuhu ba'du. Ini kata Ibnu Mubarak. Subhanallah. La'alla al-hadith alladhi antathi'u bihi ma katabtuhu ba'du. Ba'du mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli nasbin dharf. Artinya apa? Artinya sangat menginspirasi kita insyaallah. Paham tadi ya pertanyaannya tadi? Jadi orang ini sudah heran nih, ini kenapa nih Ibnu Mubarak sudah imam, sudah ustadz, sudah syekh, tapi masih nulis kalau taklim. Kata beliau, aku khawatir mungkin jadi hadis yang benar-benar bermanfaat bagiku belum tertulis olehku sampai detik ini. Itu jawabannya. Subhanallah. Aku khawatir, kata beliau, kenapa kok aku sampai sekarang sudah bertahun-tahun belajar, sudah disyekhkan, bahkan sudah dianggap alim, bahkan sudah dianggap sebagai imam, tapi masih nulis. Kata beliau, aku khawatir mungkin saja hadis yang benar-benar memberikan manfaat kepadaku mungkin sampai detik ini belum tertulis olehku. Jadi belajar itu penasaran gitu loh. Belajar itu dengan hasrat, berambisi, sapu bersih. Begitu seseorang penuntut ilmu. Nah, itulah menuntut ilmu ala salaf. Kalau kita dikasih pertanyaan kayak gitu, udah 3 tahun belajar, mau sampai kapan nulis? Oh iya juga ya. Baik. Dan sangat memotivasi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersemangat mempraktekkannya dan menerapkannya. Begitu. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu sholatul qalbi, ilmu itu bagaikan sholatnya hati. Kalau sholat itu punya rukuk sujud, belajar juga punya yang namanya nulis dan menghafal, gitu. Kalau sholat itu dikatakan punya rukuk sujud, bacaan dan yang sebagainya, belajar juga seperti itu. Punya ngafal, punya yang namanya nulis, punya yang namanya waktu untuk murojaah, begitulah belajar. Baik, jadi menulis dalam belajar itu adalah sebuah tradisi dan sebuah keharusan sebenarnya. Qala wa au fa'ala ma yanbaghi tarkuhu. Pantasnya si asisten tadi ini satpam halakoh ini gitu, satpamnya. Dia itu memberikan pengarahan kepada mereka-mereka yang melakukan sesuatu yang sepantasnya untuk tidak dikerjakan. Kalau tadi menunjuki orang agar melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan, kalau ini melarang orang agar tidak berbuat sesuatu yang tidak pantas dilakukan.
seperti tertawa, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, dengan pena, dengan handphone, sudah bicara dengan temannya. Seperti yang tadi kita, bukan masalahnya ini hanya menghormati si pemateri, bukan. Materi kadang orangnya mungkin lebih kecil dari antum, sudah. Tapi ada di sana hal lain yang mesti dihormati. Kalamullah wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita punya kebutuhan, ajak temannya keluar, ajak teman yang antum butuhkan itu keluar dari majelis, kemudian berbicara. Setelah itu kembali lagi. Begitu. Jadi benar-benar keadaan menuntut ilmu itu tenang. Bayangkan kalau burung aja nggak lari gitu, gimana caranya? Nasihat. Qala wa ya'muru bisama'id durus wal insati laha. Dan tugas orang ini juga hendaknya memerintahkan hadirin untuk benar-benar menyimak pelajaran. Jangan lalai. Dan hendaknya dia diam dan menyimak apa yang diucapkan oleh sang guru. Begitu. Jadi diposisikan seorang guru di sini benar-benar fokus mengajar. Jadi dia tidak disibukkan untuk memberikan pengarahan kepada yang hadirin yang membuat hal-hal yang nyeleneh. Itu sama asistennya, begitu maksudnya. Itu biasanya diperlukan ketika halakohnya sudah besar, ribuan, begitu. Dan ini ternyata memerintahkan seseorang atau mewakilkan seorang guru mewakilkan orang lain untuk menyuruh orang diam, untuk menyuruh orang agar menyimak. Ini ternyata sudah ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jarir bin Abdullah ketika haji wada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan tausiahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir, "Istansitin nas." Itu. Wahai Jarir, coba suruh manusia diam. Kau bicara. Istansitin nas. Jarir, coba suruh manusia diam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menyampaikan nasihatnya, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Apa kata para ulama? Apa yang disimpulkan oleh para ulama dari kejadian ini? Disimpulkan oleh para ulama dari kejadian ini, sepantasnya seorang guru, seorang yang ingin menyampaikan ilmu agama itu mewakilkan seseorang untuk menenangkan keadaan hadirin, agar mereka bisa fokus mendengarkan materi dan kajian. Begitu. Ternyata ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal sepele, tapi subhanallah ada tuntunannya ternyata. Kemudian kata beliau at-tasi'u, yang ke-9 dari adab-adab yang pantasnya atau sepantasnya ada pada diri seorang yang mengajarkan ilmu agama. Kata beliau, qala ayyulazimal insafa. Qala ayyulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi. Adab yang ke-9 dari adab-adab yang harus ada pada diri seorang yang mengajarkan ilmu agama, hendaknya dia terus berada di dalam keadaan insaf. Pengajar ilmu agama, pemateri di dalam sebuah halaqah, dia itu harus terus berada di dalam keadaan insaf, adil, dalam keadaan adil dan tidak bertindak berlebihan. Fi bahthihi wa khitabihi, di dalam pembahasan yang dia utarakan, pembahasan yang dia sampaikan, wa khitabihi, dan dalam pembicaraannya harus adil. Jangan berlebihan. Ini lebih kepada apa? Ketika dia ingin mengutarakan sebuah pendapat. Sudah? Mengutarakan sebuah pendapat, menguatkan sebuah pendapat, dan di sana ada pendapat yang berseberangan. Nah, ini seorang pemateri, seorang penyampai ilmu harus menyampaikannya dengan bobot ilmiah. Jangan kebawa emosi. Jangan terbawa emosi.
Apalagi kebetulan yang berseberangan itu ada sesuatu dengan dia. Itu hati-hati. Jangan terbawa emosi. Harus profesional sebagai pengajar ilmu agama. Menyampaikannya dengan bobot ilmiah. Dengan nilai-nilai ilmiah. Bukan dengan emosi. Insaf. Disebutkan oleh para ulama, al-insafu an taktala limunazi'ika bis-sa'i alladhi taktalu bihi li nafsik. Fa inna fi kulli syai'in wafa'an wa tatfifa. Jadi gambaran insaf itu, gambaran sifat adil itu, gambaran sikap adil itu kata para ulama, itu kamu bayangkan saja, kamu menakar untuk lawanmu dengan cara yang kamu suka apabila kamu ditakar dengannya. Fa inna fi kulli syai'in wafa'an wa tafifa. Ketahuilah, karena pada setiap segala sesuatu itu bisa terjadi padanya kecurangan dan bisa terjadi padanya keadilan. Di segala hal. Bayangkan kita bagaimana kita ketika menakar sesuatu, ketika menimbang sesuatu, kita sukanya dikemanain. Ya buatlah seperti itu kepada orang lain. Dalam membantah sesuatu yang dasarnya adalah ilmiah, perselisihan. Maka sebagaimana kita suka dibantah dengan cara seperti itu, bantahlah orang yang mau kita bantah dengan cara yang kita suka. Dan ini masya Allah sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Antum ketika salah, antum ketika keliru di dalam menyampaikan sebuah pendapat, antum sukanya dikritik dengan cara yang seperti apa? Dibawa ke mimbar? Sudah? Atau antum pengen yang memberikan masukan, yang memberikan kritikan itu manggil antum gitu, kayak jalur japri, atau antum sukanya disebarin kesalahannya? Begitu juga antum menyikapi orang lain. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Disitulah terlihat setingkat apa kualitas keguruan seseorang. Kalau dia masih terbawa emosi, berarti masih belum cukup dewasa untuk menjadi seorang pengajar ilmu agama. Itu harus diperhatikan. Ala wa yasma' as-su'ala min muridihi ala wajhihi. Ini wasiat beliau. Dan hendaknya dia mendengarkan setiap pertanyaan dari orang yang mendatangkannya sesuai dengan bentuk yang dia inginkan. Jadi pernyataan-pernyataan yang datang kepada antum itu harus disikapi sesuai dengan keinginan orang yang berkata. Jangan suka-suka kita. Ya gak bisa lah. Kalimat yang kita dengar dari orang, pertanyaan yang kita dengar dari penanya, itu harus benar-benar kita fahami sesuai bentuk yang dia inginkan. Ala wa in kana saghiran. Walaupun orang yang bertanya itu, walaupun orang yang menyampaikan pendapatnya itu, walaupun orang yang memberikan masukannya itu adalah orang kecil, anak kecil, tetap harus dihormati. Tetap harus dihormati. Itu profesionalitas sebagai guru. Qala wala yatarafa'u an sama'ihi fayuhramul faidah, kata beliau. Dan jangan sekali-kali seorang pengajar ilmu agama itu merasa enggan, yatarafa', merasa enggan, merasa tinggi gitu. An sama'ihi fayuhramul faidah, merasa enggan untuk mendengarkan masukan pertanyaan dari orang-orang kecil, orang-orang yang umurnya masih muda. Yang mana dengan sebab itu, karena kesombongannya itu bisa-bisa dia terhalang dari sebuah faidah yang agung. Karena itu sangat mungkin sekali. Sudah, seseorang yang menyampaikan sebuah materi, itu ada hal-hal yang terluputkan, tidak tersampaikan olehnya, dan dia baru teringat ketika ada orang bertanya. Jadi jangan pernah menganggap remeh sebuah pertanyaan, jangan pernah menganggap remeh sebuah masukan. Jangan sombong, walaupun yang memberikan masukan pertanyaan itu adalah anak kecil. Dan ini, adab ini
Ternyata sudah terisyaratkan di dalam Al-Quran. Itulah dia di dalam surah An-Naml. Kisahnya Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Sudah? Burung hudhud yang dicari-cari oleh Nabi Sulaiman. Mana dia ini kok tidak ikut di dalam rombongan? Ternyata burung hudhud yang begitu istimewa. Yaitu bahwa di satu tempat di dekat situ ada sebuah kerajaan yang berdiri dan dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Saba. Faidahnya apa kata para ulama? Faidahnya jangan pernah kita menganggap remeh masukan yang datang dari orang yang terlihat kecil. Karena kita tidak lebih cerdas dari Nabi Sulaiman, dan si kecil itu tidaklah lebih goblok daripada burung hudhud. Begitu. Jangan pernah menganggap remeh masukan yang diberikan oleh seseorang. Jangan pernah menganggap remeh pertanyaan yang diajukan oleh seseorang walaupun orangnya kecil. Karena kita tidak sehebat, tidak secerdas Nabi Sulaiman, dan si kecil itu tidaklah segoblok burung hudhud. Nabi Sulaiman nabi, tapi ada kalanya dia mengambil sebuah faidah dari seekor burung. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pergi ke kerajaan itu dengan pemberitahuan dari si burung hudhud. Baik, sepertinya sampai situ dulu kajian kita untuk malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan sedikit demi sedikit kita niatkan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita, bisa memberikan perubahan untuk akhlak kita. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Wal ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi tariqah. Ilmu itu bagaikan hewan buruan, maka kamu itu mengikat hewan buruanmu dengan tali-tali yang erat, kuat. Karena termasuk dari kebodohan ketika kamu sudah berhasil mendapatkan hewan buruan tapi kamu melepaskannya begitu saja. Jadi jangan lupa untuk menulis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.